dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang akuntansi biaya bahan baku. Di mana kami di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Wardani dengan NPM 2313031063 dan rekan saya Muhammad Gani dengan NPM 2353031002. Saya Dipada Pada Tugas dengan NPM 2313031076. Selamat menyaksikan. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa harga roti, baju, atau minuman bisa berbeda-beda? Padahal sama-sama bahan bakunya ada tepung, kain, atau gelang. Nah, jawabannya ada di satu hal penting, yaitu biaya bahan baku. Dan disinilah akuntansi biaya berperan penting di dalamnya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Jadi, akuntansi biaya bahan baku itu sebenarnya bagian dari akuntansi biaya yang fokus mencatat, mengolah, dan mengontrol semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan baku yang dipakai untuk apa? Untuk produksi. Simpelnya gini nih, kalau sebuah usaha mau bikin usaha atau mau bikin sebuah produk, pasti butuh bahan utama. Contohnya apa? Contohnya seperti usaha roti, itu yang dibutuhin ada tepung, gula, dan ragi. Kemudian ada pabrik baju, pasti yang dibutuhkan apa? Ada kain dan benang. Selanjutnya usaha minuman, yang dibutuhkan itu pastinya air, gula, dan bahan perasa lainnya. Nah, semua biaya untuk bahan-bahan utama itu disebut biaya bahan baku. Dalam akuntansi biaya bahan baku ini nggak cuma dicatat, tapi juga dihitungkan jumlah pemakaiannya, kemudian dicek efisiensinya, dan dipantau supaya nggak boros atau salah hitung. Jadi teman-teman, biasanya bahan baku itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bahan baku langsung, yaitu bahan yang bisa langsung dilihat di produk jadi. Misalnya apa? Misalnya tepung di roti atau kain di baju. Nah, yang kedua itu ada bahan baku tidak langsung, yaitu bahan pendukung produksi tapi nilainya kecil atau sulit dilihat di produk. Contohnya tuh kayak lem atau benang atau bahan pelengkap lainnya. Terus kenapa sih akuntansi biaya bahan baku itu penting? Jawabannya itu karena dari sinilah perusahaan bisa tahu nih biaya produksi yang sebenarnya, kemudian bisa menentukan harga jual yang pas dan menghindari kerugian akibat pemborosan bahan. Nah, jadi segitu aja nih penjelasan dari aku. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena masih ada penjelasan selanjutnya. Apakah kamu pernah melihat pabrik tiba-tiba panik gara-gara bahan baku habis? Iya, kayak kamu yang tiba-tiba panik karena kuota internet kamu tinggal 500 MB. Nah, dibalik itu semua ternyata ada dokumen penting yang harus disiapkan teman-teman. Apa sih dokumen penting itu? Sini-sini aku bisikin. Mari kita bahas selanjutnya. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang pabrik yang kehabisan biaya bahan baku. Sekarang, biaya bahan baku itu apa sih? Jadi dalam perusahaan manufaktur, bahan baku adalah komponen utama yang diolah menjadi produk jadi, di mana semua proses pencatatan bahan baku membutuhkan beberapa dokumen agar perusahaan bisa mengontrol pembelian, pemakaian, dan sisa bahan baku di gudang tersebut teman-teman. Sebelum kita melakukan pembelian biaya bahan baku, kita memerlukan dokumen-dokumen berikut ini, di mana dokumen yang pertama yaitu surat permintaan pembelian. Dokumen ini dibuat oleh bagian gudang atau produksi saat bahan baku mulai menipis, lalu dikirimkan ke bagian pembelian, di mana dokumen ini memastikan bahwa pembelian dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata bukan sekedar perkiraan. Setelah permintaan pembelian disetujui, bagian pembelian membuat dokumen yang kedua, yaitu surat order pembelian purchase order atau PO, di mana dokumen ini dikirim ke pemasok sebagai bukti pesanan resmi. Dokumen yang ketiga adalah dokumen laporan penerimaan barang, di mana saat bahan baku datang, petugas gudang memeriksa apakah jumlah dan kualitas barang sesuai dengan surat order pembelian atau PO yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk dokumen yang keempat, ada kartu persediaan bahan baku, di mana kartu persediaan digunakan untuk mencatat semua keluar masuk bahan baku yang ada di gudang.
Apa sih tujuannya? Jadi tujuannya itu untuk mengontrol jumlah stok secara detail. Untuk dokumen yang terakhir yaitu ada dokumen bukti permintaan dan pengeluaran bahan atau yang disingkat dengan BPB atau Material Requisition, di mana dokumen ini dibuat oleh bagian produksi saat mereka membutuhkan bahan baku untuk proses produksi. Jadi dalam akuntansi biaya bahan baku ada beberapa dokumen penting yang harus kita siapkan, yaitu surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, kartu persediaan, dan yang terakhir adalah bukti permintaan dan pengeluaran bahan, di mana dokumen-dokumen inilah yang menjaga agar proses produksi berjalan lancar dan akurat, teman-teman. Ada 4 metode yang dipakai untuk bahan baku. Metode yang pertama adalah metode identifikasi khusus. Lalu metode yang kedua adalah FIFO atau bisa disebut dengan metode first in first out. Lalu metode yang ketiga adalah LIFO, bisa disebut last in first out. Dan metode yang terakhir adalah metode rata-rata dan standar. Nah, metode identifikasi khusus itu apa sih? Ini metode yang sangat simpel. Tiap bahan dikasih label harga beli pas dibeli. Nah, kalau beda harga ya disimpan di tempat yang berpisah. Cocok buat perusahaan kecil yang jual barangnya limited edition dan gampang untuk mengecek keluar masuknya barang, sehingga metode ini sangat akurat untuk perusahaan kecil. Lalu metode FIFO atau yang bisa disebut first in first out. Bayangin, barang pertama masuk gudang dipakai duluan deh. Nah, keuntungannya kurangin resiko barang rusak, soalnya barang yang lama itu keluar duluan. Tapi kalau inflasi, waduh, ini pajaknya bisa lebih gede sih. Ada metode LIFO atau last in first out. Nah, barang yang terakhir masuk itu duluan dipakai, harganya ngikutin harga barang baru, mirip nilai pasar terkini. Tapi sorry, di Indonesia sudah dilarang metode LIFO atau last in first out gara-gara PSAK 14 revisi. Jadi cuman boleh menggunakan FIFO atau metode rata-rata dan standar. Nah, lalu ada metode rata-rata dan standar. Metode rata-rata, kalian campur harga awal sama dengan beli baru, dibagi rata-rata biar stabil meski harga naik atau turun. Nah, kalau standar, harga itu udah ditetapin sebelumnya buat kontrol biaya dan dibandingkan dengan aktualnya, sehingga metode ini praktis buat produksi skala besar. Dan metode ini juga sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar dikarenakan sangat gampang untuk menggunakan metode ini. Oke guys, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Gimana nih teman-teman, apakah kalian sudah paham dan mengerti terkait materi kita pada video ini? Kalau kalian paham, jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.